Ya piknikte salıncağa binerdim, salıncağa. Takip et beni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia dari awal kemunculan hingga saat ini tidak lepas dari Al-Quran dan Sunnah, karena kedua sumber tersebut merupakan sumber utama dalam ajaran Islam. Sejarah Al-Quran dalam konteks Indonesia dapat ditelusuri dengan melacak sejarah penulisan tafsir di Indonesia. Tafsir Indonesia merupakan upaya yang dilakukan untuk menjelaskan kandungan kitab suci Al-Quran kepada bangsa Indonesia melalui bahasa yang digunakan oleh bangsa tersebut, yakni bahasa Indonesia, yang disampaikan secara lisan maupun tulisan. Aktivitas menafsirkan Al-Quranul Karim telah dimulai sejak Al-Quran itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kaumnya, lalu dilanjuti oleh generasi selanjutnya sampailah saat ini. Bagaimana perkembangan penafsiran di Indonesia? Perkembangan penafsiran Al-Quran di Indonesia berbeda dengan di Arab, di Timur Tengah. Dari segi mananya? Dari segi budayanya, latar belakangnya, dan bahasanya, terutama di bahasanya. Untuk penafsiran Al-Quran di Indonesia melalui penerjemah dalam bentuk bahasa Indonesia, kemudian diberi penafsiran yang luas dan rinci, sehingga prosesnya lebih lama dibandingkan di tempat asalnya. Jadi di sini penafsiran di Indonesia ini lama prosesnya. Kenapa? Dari bahasa Arab itu harus diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Habis sudah diterjemahkan arti ayatnya, yang semula arti ayatnya berbahasa Arab, diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Setelah diartikan semuanya, baru di situ tuh dikasih penafsirannya dengan yang luas dan rinci. Maka dari itu penafsiran di Indonesia lebih lama dibandingkan asal Al-Qur'annya turun gitu. Di dalam penafsiran Indonesia terbagi menjadi beberapa periode. Di antaranya ada periode klasik, ada periode tengah, ada periode pramodern, dan ada periode modern. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang periode-periode tersebut. Baiklah, langsung saja. Yang pertama ada periode klasik. Periode klasik ini dalam bentuk penafsirannya yaitu sejak permulaan Islam ke Indonesia sekitar abad 1 Hijriah sampai ke 2 Hijriah dan berlangsung sampai abad ke-10 Hijriah. Penafsiran pada periode ini dikatakan belum menampakkan bentuk tertentu yang mengacu pada al-matsur atau ar-ra'yun karena masih bersifat umum. Kenapa dia bersifat umum? Karena kondisi masyarakat di Indonesia belum berupa komunitas Islam, belum berupa komunitas Muslim sesungguhnya. Pada periode ini bisa dikatakan sebagai periode Islamnya. Baik, corak dan bentuk penafsirannya pada periode klasik ini. Tafsir Al-Quran pada periode ini, para ulama mengisyaratkan metode ijmali
karena proses penafsirannya dilakukan secara sederhana. Hal ini diterapkan secara lisan dan tidak tertulis. Selanjutnya ada periode tengah. Bentuk penafsirannya yaitu tafsir Al-Quran pada zaman ini berkembang secara ilmiah karena tidak didasarkan pada kekuatan ingatan semata sebagaimana periode klasik dan sudah mempunyai buku pegangan dari ahli tafsir kompeten dan profesional. Dapat disimpulkan bahwa tafsir Al-Quran di Indonesia baru dimulai secara faktual pada periode tengah ini. Metode dan corak tafsirnya. Metode tafsir yang diterapkan tidak berbeda dengan di periode klasik yang dipakai pada periode klasik. Sepenuhnya disampaikan secara lisan. Pada periode ini, teknik penyampaiannya dilengkapi dengan lisan dan tertulis. Baiklah, masuk ke periode pramodern. Bentuk tafsirnya tidak jauh berbeda dengan periode tengah. Bahwasannya, tafsir Al-Quran di seluruh Indonesia berada pada level yang sama. Meskipun kitab yang dipelajari sama, namun teknik cara penyampaiannya dan sarananya tampak lebih maju. Terus di metode dan corak tafsirnya, metode penafsirannya tampak sama, bahwa ketiga komponen itu juga tidak banyak berubah. Bentuk tafsir tetap ar-ra'yun. Jadi dari periode klasik, periode tengah, dan periode modern ini sama. Kalau di klasik itu dia secara lisan penyampaiannya, kalau di tengah itu cara penyampaiannya lisan dan tulisan, kalau di periode pramodern ini cara penyampaiannya sama, namun kitabnya sama, namun teknik cara penyampaian dan sarananya tampak lebih maju di periode pramodern ini. Baiklah, yang terakhir periode modern. Bentuk tafsirnya di periode modern ini telah banyak penafsiran Al-Quran di Indonesia dan munculnya berbagai ilmu yang terkait dengan Al-Quran dan tafsir, baik itu sejarah Al-Quran maupun sejarah Al-Quran, tafsir, ulumul Quran, maupun ilmu yang secara tidak langsung terkait dengan Al-Quran dan tafsir. Metode dan corak tafsirnya terbagi menjadi dua, yaitu tahlili dan tematik. Kalau di klasik penyampaian secara lisan, di tengah lisan dan tulisan, di modern cara penyampaiannya di pramodern cara penyampaiannya itu sama, kitabnya sama, cara penyampaiannya lebih maju. Terus di periode modern ini udah banyak penafsirannya, udah ada berbagai ilmu kayak ilmu Quran, sejarah Al-Quran. Terus ada juga ilmu yang secara tidak langsung, yang tidak sebenarnya terkait dengan Al-Quran dan tafsir. Terus metodenya itu ada dua, tematik dan ijmali. Kesimpulannya, perkembangan tafsir Al-Quran di Indonesia tidak lepas dari pengaruh perkembangan tafsir Indonesia itu tersendiri. Tafsir yang ada di Indonesia sangat penting untuk diketahui karena kita sebagai umat Islam di Indonesia harus untuk mengetahui bagaimana perkembangan tafsir di Indonesia setelah mengalami beberapa fase dari waktu ke waktu.
Jika kita ingin mengetahui tentang perkembangan Islam di Indonesia, maka kita harus mengamati mulai dari penyebarannya, pengalamannya, bahkan sampai ke perkembangan tafsir Indonesia itu sendiri. Tujuan kita mengetahui tafsir Indonesia untuk menambah wawasan kita tentang ilmu pengetahuan, khususnya di bidang tafsir Indonesia. Baiklah, sampai di sini yang bisa saya jelaskan tentang tafsir Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.